Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adriel Pangaribuan dengan NIM 120220176 dari kelas RC. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengembangan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Pendekatan klaster. Sebagai calon seorang planner, saya bisa menjelaskan bahwa pendekatan klaster itu merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan identifikasi dan pengelompokan wilayah atau sektor ekonomi yang memiliki karakteristik serupa, baik dari segi geografi, potensi, maupun kebutuhan pembangunan. Pendekatan klaster didasarkan pada gagasan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki keunggulan bersaing tertentu yang dapat ditingkatkan melalui pengembangan dan penguatan kolaborasi antara pelaku-pelaku ekonomi dalam kelompok tersebut. Dalam pendekatan klaster, fokus perencanaan pembangunan dilakukan pada klaster-klaster ini, di mana kebijakan dan program pembangunan dirancang dan diimplementasikan secara spesifik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di dalam klaster-klaster ini. Pendekatan klaster ini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari program-program pembangunan, karena mengalokasikan sumber daya secara tepat dan memungkinkan untuk sinergi antara pelaku ekonomi dalam satu klaster dan juga meminimalkan persaingan tidak sehat antara klaster yang berbeda. Sebagai calon seorang planner juga, saya bisa memberikan beberapa manfaat dari pendekatan klaster. Yang pertama yaitu bisa meningkatkan daya saing. Pendekatan klaster bisa meningkatkan daya saing karena dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaku ekonomi dalam klaster melalui penguatan kolaborasi dan pertukaran informasi. Kemudian, adanya peningkatan investasi. Dengan adanya pengembangan klaster-klaster ekonomi, investor dapat lebih mudah menemukan lokasi investasi yang tepat dan memberikan kesempatan bagi pengembangan industri kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas produk. Cluster-cluster dapat memanfaatkan kekuatan bersama untuk meningkatkan kualitas produk dan inovasi melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pelaku ekonomi dalam cluster-cluster tersebut. Peningkatan keterlibatan stakeholder. Pendekatan cluster dapat meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dan pembangunan, termasuk pelaku ekonomi, pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal, sehingga program pembangunan dapat lebih terarah dan terukur. Kemudian yang kelima, yaitu mendorong pembangunan dan yang berkelanjutan. Dengan pengembangan klaster-klaster yang memiliki keunggulan bersaing tertentu, pendekatan klaster dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian, yang terakhir yaitu meningkatkan sinergi antar sektor. Dalam pendekatan klaster, kerjasama antar sektor dapat lebih terintegrasi sehingga memungkinkan pengembangan industri yang berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan manfaat-manfaat tersebut, pendekatan klaster dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal dan regional. Kemudian, kita masuk kepada langkah-langkah implementasi pendekatan klaster. Sebagai calon seorang planner, saya bisa memberikan berapa implementasinya yaitu yang pertama ada identifikasi potensi klaster. Langkah pertamanya yaitu mengidentifikasi klaster-klaster yang memiliki potensi dan keunggulan bersaing yang sama di wilayah tertentu. Hal ini bisa dilakukan melalui analisis data dan kajian yang literatur, serta melakukan konsultasi dengan pelaku ekonomi dan stakeholder terkait. Kemudian pengembangan jaringan dan kolaborasi. Setelah klaster-klaster potensial diidentifikasi, langkah selanjutnya yaitu membangun jaringan dan kolaborasi antar pelaku ekonomi dalam klaster tersebut. Pelaku ekonomi dapat diberdayakan untuk bekerja sama dan memanfaatkan kekuatan bersama untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kemudian yang ketiga, pembuatan rencana aksi. Setelah jaringan dan kolaborasinya terbentuk, kemudian perlu dibuat rencana aksi untuk pengembangan klaster. Rencana aksi harus berisi tujuan, strategi, dan program yang spesifik dan terukur, serta mengintegrasikan kepentingan semua stakeholder terkait. Kemudian yang keempat yaitu memberikan dukungan kebijakan. Pemberian dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah sangat penting untuk mendukung pengembangan klaster. Kebijakan yang tepat dapat mencakup insentif fiskal, fasilitas regulasi, dan dukungan dalam pembiayaan dan teknologi.
Kemudian yang kelima, yaitu monitoring dan evaluasi. Langkah terakhirnya yaitu monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, dapat memastikan program pengembangan klaster berjalan sesuai dengan rencana dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Melalui langkah-langkah tersebut, implementasi pendekatan klaster dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal dan regional. Kemudian contoh sukses implementasi pendekatan klasternya itu adanya klaster industri otomotif di Jerman berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas jaringan pasar, dan mengembangkan inovasi. Pelatihan dan pengembangan keterampilan merupakan bagian penting dari pendekatan klaster. Kemudian, tantangan dalam pendekatan klaster. Beberapa tantangan dalam pendekatan klaster yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, adanya kesulitan dalam mengidentifikasi klaster. Identifikasi klaster-klaster yang potensial dapat menjadi tantangan dalam pendekatan klaster karena memerlukan data dan analisis yang mendalam serta kajian literatur yang tepat. Kemudian persaingan antar klaster. Persaingan antar klaster ini dalam satu wilayah bisa menjadi tantangan dalam pendekatan klaster karena memunculkan ketidakharmonisan dan konflik antar pelaku ekonomi di dalamnya. Kemudian, koordinasi yang kompleks. Pelaksanaan pendekatan klaster memerlukan koordinasi yang kompleks antara pelaku ekonomi, pemerintah, dan stakeholder terkait lainnya. Hal ini bisa menjadi tantangan karena perlu dilakukan pembagian peran yang jelas serta pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi pengembangan klaster. Kemudian, adanya keberlanjutan program. Keberlanjutan program pengembangan klaster juga menjadi tantangan dalam pendekatan klaster. Program ini memerlukan komitmen jangka panjang dan masih perlu dipastikan bahwa program tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya berjalan sementara waktu saja. Kemudian ketergantungan pada faktor eksternal. Cluster-cluster dapat tergantung pada faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam pengembangan cluster karena perubahan faktor eksternal dapat mempengaruhi keberlangsungan klaster dan mengganggu keterampilan ekonomi. Dengan memahami tantangan dalam pendekatan klaster, kita bisa mengantisipasi dan mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang tepat sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengembangan klaster. Adapun cara mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang tepat yaitu saya berikan beberapa strateginya, yaitu dengan meningkatkan kemampuan analisis data dan penelitian. Untuk mengidentifikasi klaster-klaster yang potensial, perlu meningkatkan kemampuan analisis data dan penelitian. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat keterampilan dan kapasitas analisis data dan penelitian dalam organisasi atau institusi yang terlibat dalam pengembangan klaster. Kemudian, mendorong kerjasama antara klaster-klaster. Untuk mengatasi persaingan antar klaster, perlu mendorong kerjasama antara pelaku ekonomi di dalam klaster dan antar klaster-klaster. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun forum kerjasama dan komunikasi yang terbuka antar pelaku ekonomi, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antar klaster-klaster. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Untuk mengatasi koordinasi yang kompleks, perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pelaku ekonomi, pemerintah, dan stakeholder terkait lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran koordinator efektif dalam memimpin pengembangan klaster, serta membangun komunikasi yang terbuka dan jelas mengenai tujuan, strategi, dan program pengembangan klaster. Kemudian, menjamin keberlanjutan program. Untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan klaster, perlu memastikan komitmen jangka panjang dari pelaku ekonomi dan stakeholder terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan klaster, serta membangun program dan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan ketahanan klaster terhadap faktor eksternal. Untuk mengatasi ketergantungan pada faktor eksternal, bisa kita meningkatkan ketahanan klaster terhadap perubahan kondisi ekonomi global dan kebijakan pemerintah. Dilakukannya yaitu dengan membangun kapasitas adaptasi dan inovasi, serta juga memperkuat kemampuan klaster dalam menjaga kemandirian dan berkelanjutan.
Dengan menerapkan strategi-strategi yang telah saya paparkan, kita bisa menghadapi tantangan pendekatan klaster dengan lebih efektif dan efisien, sehingga bisa meningkatkan kesuksesan program pengembangan klaster. Kemudian, studi kasus. Studi kasus yang bisa saya berikan yaitu pengembangan klaster kerajinan tangan di Kabupaten Jepara di Jawa Tengah. Salah satu contoh studi kasusnya ini yaitu menurut studi kasus ini dilakukan oleh Bank Dunia. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara memulai program pengembangan klaster kerajinan tangan pada tahun 2008. Langkah-langkah yang dilakukannya yaitu antara lain yang pertama, adanya identifikasi klaster. Seperti saya bilang, pemerintah daerahnya Jepara ini melakukan survei untuk mengidentifikasi keberadaan dan karakteristik industri kerajinan tangan di daerah tersebut. Kemudian, dilaksanakan pembentukan klaster. Pemerintah daerahnya memfasilitasi pembentukan asosiasi pelaku industri kerajinan tangan di Kabupaten Jepara. Asosiasi ini menjadi wadah untuk berbagai aktivitas bersama seperti pertukaran informasi, pengembangan produk, promosi, dan pemasaran bersama. Kemudian adanya pelatihan pengembangan sumber daya manusianya, yaitu pemerintah daerah melakukan pelatihan teknis, manajemen bisnis, dan penggunaan teknologi informasi bagi pelaku industri kerajinan tangan di Kabupaten Jepara. Kemudian yaitu mengembangkan pasar. Pemerintah daerah Jepara melakukan promosi bersama dan diversifikasi produk kerajinan tangan yang dihasilkan oleh klaster. Selain itu, asosiasi juga melakukan peningkatan kualitas produk dan mengembangkan merek bersama. Kemudian, melakukan peningkatan akses ke sumber daya dan pembiayaan. Pemerintah daerah memberikan akses ke sumber daya dan pembiayaan untuk pelaku industri kerajinan tangan di Kabupaten Jepara, seperti pendanaan untuk mengembangkan bisnis. Melalui program pengembangan klaster ini, industri kerajinan tangan di Kabupaten Jepara mampu meningkatkan daya saingnya dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pelaku industri kerajinan tangan di Kabupaten Jepara dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan pasar bersama, sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Kemudian kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, pembangunan wilayah berbasis klaster merupakan suatu pendekatan efektif dalam meningkatkan daya saing wilayah. Dengan adanya pendekatan klaster ini, anggota klaster dapat saling mendukung dan meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, inovasi, dan keunggulan bersaing. Untuk melakukan pembangunan klaster yang efektif, diperlakukan tahapan-tahapan yang terencana dan sistematis. Di Indonesia, terdapat beberapa contoh pembangunan klaster yang telah berhasil, seperti klaster batik di Pekalongan dan klaster kerajinan perak di Kota Gede, Yogyakarta. Berikut presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.